Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Azizah. Di sini saya dan teman-teman saya yang terdiri atas Kartasiyah, Miftahul Jannah, Syifa Nurul Azmi, dan Fahmadina akan menjelaskan contoh kasus dari materi C kuadrat. C kuadrat yaitu penguji hipotesis antara perbandingan frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, nilainya selalu positif. Yang kedua, distribusi C kuadrat tidak tunggal, tetapi derajat bebas yang berbeda. Yang ketiga yaitu condong ke kiri. Semakin banyak derajat bebas, semakin banyak mendekati kurva normal. Sedangkan manfaatnya yaitu 1. Untuk menguji apakah frekuensi yang diharapkan sesuai dengan frekuensi yang diamati. Yang kedua yaitu untuk menguji apakah frekuensi distribusi mengikuti kurva normal atau tidak. Yang ketiga yaitu untuk menguji independensi apakah suatu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Baiklah, saya akan membacakan contoh soal dari kasus yang akan kita selesaikan. Beberapa emiten merencanakan memberikan dividen yang lebih besar untuk tahun 2013, sehingga dapat mendorong perbaikan harga saham di bursa. Lihatlah tabel di samping untuk mengetahui apa yang diharapkan atau direncanakan dan dividen yang dibayarkan pada tahun 2013 dalam rupiah per lembarnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah antara harapan dan kenyataan masih sesuai? Untuk menjawab soal tersebut, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan hipotesis. Yang pertama, untuk menentukan hipotesis H0, H0 menyatakan bahwa ada kesesuaian antara harapan dan kenyataan dalam pembagian dividen. Sementara untuk H1 menyatakan bahwa tidak ada kesesuaian antara harapan dan kenyataan dalam pembagian dividen, sehingga dapat dituliskan bahwa H0 di mana FO sama dengan FE dan H1 di mana FO tidak sama dengan FE. Hal selanjutnya yang kita cari adalah taraf nyata dan nilai kritis. Untuk soal ini, kita menggunakan taraf nyata 1% atau 0,01. Kemudian, kita cari derajat bebasnya atau DF-nya dengan menggunakan rumus DF sama dengan K dikurang 1, di mana K dalam soal adalah 6. Sehingga didapatkan hasil DF sama dengan 6 dikurang 1, yaitu 5. Kemudian, kita cari nilai kritisnya dalam tabel C kuadrat dengan menggunakan DF sama dengan 5 dan taraf nyata 0,01. Sehingga didapatkan nilai 15,086 dari tabel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syifa Nurul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai C kuadrat. Hipotesis yang diuji adalah kesesuaian antara nilai harapan dengan nilai yang teramati. Dengan demikian, kita akan menggunakan rumus Pearson, di mana C kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. FO adalah frekuensi yang teramati, yaitu harga saham pada bursa yang sebenarnya. Sedangkan FE adalah frekuensi harapan dengan nilai yang tidak sama. Seperti yang kita lihat pada tabel, yaitu 150, 400, 700, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai C kuadrat. Karena tadi kita menggunakan rumus Pearson, yaitu C kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE, maka kita hanya tinggal menjumlahkan angka-angka yang ada pada bagian tabel FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Yang didapat jumlahnya adalah 2,56. 2,56 inilah nilai dari uji C kuadrat. Untuk penentuan keputusan dari kasus yang telah dibahas tadi, karena nilai C kuadrat hitung sama dengan 2,56 itu lebih kecil daripada C kuadrat tabel, yaitu 15,086, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
hipotesis H0 itu diterima dan H1 ditolak. Atau dalam hal ini, itu tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan antara harapan dan kenyataan itu sudah sesuai. Artinya kinerja meten itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.